Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 8 April berjudul Alam Pikiran. Tidak banyak orang yang mengerti kebenaran mengenai alam pikiran manusia. Kalaupun pernah mendengar, mereka menganggap hal ini tidak terlalu penting. Ketidaktahuan mengenai hal ini mengakibatkan mudahnya iblis menjerat kita. Dengan menekan, operation, mencengkeram, obsession, dan memiliki serta menguasai hidup kita. Possession. Orang percaya mengalami kebingungan tatkala melihat kenyataan betapa mudahnya ia berbuat kesalahan. Padahal ia tidak mengendaki dan sungguh-sungguh tidak berniat untuk berbuat dosa. Selanjutnya, ia tidak menikmati sukacita dan damai sejahtera Allah ketika sudah berbuat salah. Bahkan kadang-kadang, seseorang menjadi tidak stabil atas apa yang dilakukan dan diucapkannya. Kalau sudah berbuat dosa, ia menjadi menyesal dan marah terhadap diri sendiri. Pikiran adalah medan yang sering digunakan iblis untuk mendaratkan ide yang dapat menjerat seseorang mengikuti kemauannya. Iblis memandang pikiran merupakan pangkalan yang empuk, di mana ia dapat menguasai hidup seseorang. Dalam Kisah Rasul pasal 8, di sana dikisahkan mengenai Simon tukang sihir, mencoba hendak memberi karunia dengan uang. Petrus mengatakan kepadanya bahwa hatinya seperti empedu yang pahit dan telah terjerat dalam kejahatan. Kalau pikiran seseorang telah dikuasai oleh iblis, ia menjadi gelap, saudara. Seperti Yudas yang mengkhianati Yesus. Itulah sebabnya iblis berusaha dengan segala cara untuk dapat mengisi pikiran orang dengan berbagai filosofi yang bertentangan dengan firman Tuhan, saudara. Di dalam pikiran inilah, saudara, sebenarnya berkecamuk peperangan yang tiada kunjung berhenti sampai seseorang menutup mata. Tuhan Yesus sendiri juga menghadapi godaan ini selama hidup di dalam dunia. Hanya saja Yesus tidak berbuat dosa. Sebab ia mampu mengantisipasi godaan-godaan ini dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk ini Rasul Paulus menunjukkan dengan jelas dalam 2 Korintus 10 mengenai bagaimana pikiran menjadi medan peperangan. Harus tetap disadari, saudaraku, bahwa peperangan dengan penghulu kuasa kegelapan tidak pernah berhenti. Orang percaya harus aktif merobohkan tembok-tembok yang dibangun iblis dalam pikiran kita. Pikiran orang percaya harus aktif. Sebab kalau tidak aktif, pasti nanti ditawan oleh kuasa kegelapan. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman mengisi dan memperbaharui pikiran. Sangat tepat Paulus menulis dalam Roma 12 ayat 2 bahwa pikiran harus diperbaharui. Kalau kita melakukan nasihat-nasihat ini, kalau kita melakukan nasihat-nasihat firman Tuhan ini, saudara, berarti kita telah melakukan pertahanan dan sekaligus penyerangan melawan iblis. Kita tidak boleh bersikap bertahan atau defensif, tetapi kita juga harus menyerang, ofensif. Penyerangan di sini maksudnya adalah agar kita mencabut setiap pikiran yang tidak alkitabiah, yang telah diinfuskan iblis ke dalam pikiran kita. Dan selanjutnya kita harus mengisinya dengan kebenaran firman Allah.
Kita harus serius mulai hari ini membentengi pikiran kita dengan pagar yang kuat, pagar yang ketat. Sementara kita juga mencabut semua yang ada dalam pikiran kita yang bukan berasal dari Tuhan. Menjadi pemenang artinya kita bukan saja memenangkan hasrat-hasrat kita yang bertentangan dengan kehendak Allah, melainkan juga mengisi pikiran kita dengan hasrat-hasrat yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Jadi ini penting untuk diperhatikan. Menjadi pemenang artinya kita bukan saja memenangkan hasrat-hasrat kita yang bertentangan dengan kehendak Allah, melainkan juga mengisi pikiran kita dengan hasrat-hasrat yang baru atau cara untuk menghalau segala hasrat yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu adalah memasukkan dalam pikiran kita kebenaran-kebenaran Allah dan hasrat-hasrat dari Allah. Inilah yang disebut sebagai prinsip menguasai seluruh kehidupan. Kita bukan hanya dapat menghalau kepahitan dalam diri kita, melainkan juga mengisi hati kita dengan kasih kepada orang yang memperlakukan kita dengan tidak adil atau yang menjahati kita. Dengan demikian kita tidak memberi peluang kepada kuasa gelap untuk menguasai kehidupan kita. Ini adalah panggilan yang harus dipenuhi di sepanjang hari hidup kita. Menguasai seluruh kehidupan dikalimatkan Paulus dengan kalimat jangan memberi kesempatan kepada iblis. Iblis berusaha untuk menguasai kehidupan kita. Ya. Dan pikiran menjadi medianya. Selama ini tanpa disadari kita memiliki konsepsi yang salah tentang bagaimana memiliki hidup yang kudus. Kita sering hanya pada posisi menunggu anugerah semata-mata untuk memiliki kekudusan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Padahal anugerah itu telah diberikan kepada kita. Kita tidak boleh hanya menanti dan berharap, bahkan memohon. Tidak cukup itu. Tindakan Allah untuk ini. Jadi kita bukan hanya menanti berharap Allah bertindak. Kita yang proaktif. Allah sudah bergerak dan memberikan karunia-Nya untuk hidup suci. Allah tidak akan bergerak sebelum kita bergerak. Sekarang saatnya kita yang bertindak. Ternyata kekudusan hidup kita secara pribadi adalah buah kerjasama antara Allah dan manusia. Dari pihak Allah Ia menyediakan penyucian terus-menerus oleh darah Yesus dan firman-Nya. Tetapi dari pihak orang percaya dibutuhkan agresivitas untuk menggunakan kehendak bebas kita, yaitu mengisi pikiran dengan firman Tuhan. Kesalahan banyak orang adalah tidak menyadari prinsipal kebebasan manusia yang harus digunakan semaksimal mungkin. Dan banyak orang malas untuk bertindak. Harus dimengerti dengan benar apa yang dimaksud dengan penyerahan kepada Allah. Menyerah kepada Allah bukan berarti menjadi pasif, tetapi sebaliknya menjadi aktif. Aktif mencari kehendak Allah dan aktif untuk mengenal Dia lebih dalam. Aktif mengontrol seluruh kehidupan. Di sini Roh Kudus akan menolong kita menghasilkan buah pengendalian diri atau self-control. Saudaraku sekalian, dituntut kepada masing-masing kita untuk memiliki tekad yang bulat, komitmen yang jelas dan kuat untuk itu. Bila tidak, proses penyucian tidak akan berlangsung. Proses keselamatan tidak akan berlangsung. Hal ini penting sekali sebab orang yang dapat menguasai pikirannya adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri di hadapan Allah. Saudaraku sekalian, saya percaya kebenaran firman Tuhan ini akan mengubah kita kalau kita menyambutnya dengan sikap hati yang benar. Ya, kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.